bahwasanya Yesus berkata di dalam Lukas 14 ini, lantas Anda mengatakan syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Artinya kalau Anda lari ke sana, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya orang Kristen ini harus dikutuk semua dulu. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, harus di situ dulu. Harus benci bapak dulu syaratnya. Kalau Anda lari ke salib, yang pertama benci bapak, yang kedua benci ibu, kemudian benci istri, kemudian benci anak sendiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri. Itu tidak bisa jadi murid kalau itu yang Anda bawa. Kalau Lukas 14 itu bahaya itu. Salib itu Dinda, bentar. Arti pikul salib itu berani menderita dan berkorban demi mengikuti Yesus, gitu loh. Nah, contoh kita dihina, kita harus memiliki kasih. Itu sekarang kalau Anda menggunakan data itu sebagai acuan, kenapa Anda tinggalkan data nomor 26-nya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah itu maksudnya? Silakan. Belas ayat 26 ya. Iya dong. Saya baca dulu ya, baca. Iya. Apabila tak membenci bapak ibunya itu anak dari bapak ibu perempuan bahkan dapat jadi muridku. Iya. Gimana? Artinya apa? Ini dia mengajarkan kepada dia berbicara kepada murid-muridnya kan? Iya. Nah, betul kan? Nah, iya. Dia harus menempatkan Kristus itu di depan, bukan keluarganya lagi, bukan dirinya lagi, tapi Kristus itu yang terutama dalam hidup dia. Itu artinya. Tapi disuruh benci. Bukan maksudnya dibenci secara pemikiran kita. Maksudnya kita dudukkan keperluan Kristus. Gitu loh, kita utamakan Tuhan Yesus di hidup kita, bukan diri kita. Anda salah mentafsirkan. Salah gimana? Salah Anda mentafsirkan, salah. Yesus pada saat datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu dimusuhi oleh banyak orang, baik laki, baik perempuan. Nah, Yesus mengumumkan, anak-anak dari orang yang membenci dia ini, kalau mau jadi pengikutku ya dia harus pasrahkan kemudian dalam untuk membenci keluarganya. 14 ayat 26 ini kita mengutamakan Kristus dalam segala hal. Itu artinya kalau yang itu 26-nya, kalau 26-nya Anda jadikan itu sebagai perumpamaan. Kalau mikul salib, yang memikul salib tadi kita harus berani berkorban, menderita bersama Yesus, sama seperti Yesus. Kita dicaci maki, kita harus memiliki kasih. Nah, itu kalau sudah jadi pengikut kan? Tapi kan Dinda bilang tadi syarat jadi pengikut Kristus. Iya betul. Salib. Itu betul kan, sudah artinya menderita berkorban. Nah, iya, syaratnya kan jelas tuh. Kalau mau jadi pengikutnya, kata Anda harus disalib, memikul salib. Sebelum sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ dulu. Di dalam Matius 19, Yesus dia mengatakan bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus, tujuannya adalah mendapatkan hidup kekal. Kan itu poinnya. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, turuti segala perintah Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, perintah Tuhan yang dimaksud Yesus ini apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Jadi orang Kristen sebelum memikul salib harus menuruti hukum Taurat dulu. Betul? Betul. Nah,
Sekarang bagaimana Anda bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus kalau Paulus kemudian membantah ajaran tersebut? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda ingin menjalankan syarat pertama, yaitu mentaati segala perintah Elohim. Tetapi sebelum Anda melakukan perintah Elohim, terlebih dahulu Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baru juga Anda ingin melakukan hukum Taurat, sudah dibantah oleh Paulus. Jangan kau lakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk itu. Galatia 2 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin mau jadi pengikut Yesus, syarat pertama nggak dilalui? Kalau cuma mengatakan memikul kan cuma teori doang. Mau ndak kalian itu berbaris, habis itu kuludai mukanya, ku tampar, ku telanjangin, mau nggak? Ku tombak lambung kalian, mau nggak? Mau nggak? Oke, kita buka Lukas 24 ayat 4, Dinda. Biar kita belajar. Ya, silakan. Oke, saya baca. Iya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Dinda, berarti kitab Taurat itu harus digenapi dalam. Betul. Masih berlaku kan? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Betul, masih berlaku kan setelah Yesus datang kan? Nah, di dalam hukum Taurat boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh? Yesus itu untuk menggenapi firman-Nya. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh Yesus? Ya. Maksudnya gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Kan harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kan dalam kitab Taurat. Sebelum dia datang ke dunia, udah dibilang dia akan bakal mati di kayu salib. Di mana tertulis di Taurat itu? Di mana? Bentar. Silakan. Dia datang untuk menggenapi firman-Nya, makanya dia pun mati di kayu salib, gitu loh. Bukan, yang saya tanya kan harus digenapi hukum Taurat. Ada nggak di dalam hukum Taurat itu kemudian perintah bunuhlah terkait dengan orang yang benar ini? Ada nggak? Bentar, cari. Bentar ya. Carilah sampai gigimu tumbuh bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya siap, lanjut. Ayo. Sabar. Bentar. Ku bilang sampainya gigimu tumbuh bulu. Tunggu ya, dicari. Iya. Udah? Nggak ada? Tunggu. Udah dibilang. Ayat berapa kemarin? Ada kemarin saya baca. Tunggu bentar. Sampai kau temukan ayam jantan pipis, tidak akan ada itu. Galatia. Hukum Taurat kuclu. Kan? Galatia. Membantah. Hukum Taurat kan Yesus mengatakan harus tergenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat, bukan di dalam hukum Galatia. Nih, saya tampilkan ini. Biar kamu jangan salah paham. Bentar. Galatia itu Taurat rupanya. Bentar.
Bentar, nih. Kristus Ngaco. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Tuhan. Dia pada tersalib. Dadinda, Ada nggak tertulis tentang Yesus? Orang benar ini dibunuh, ada nggak? maksudnya gimana? Ada nggak orang benar ini di apa? Tidak kan Yesus mengatakan, Anda kan membawa data Lukas 24:44. Aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat ada nggak boleh membunuh orang yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak dibunuh. Makanya berat. Oke, balik lagi pertanyaan kita yang kemarin. Jadi siapa yang disalibkan? Yang disalibkan ada orang yang dikutuk Elohim. Siapa? Ya orang yang Balik dikutuk lagi cari gitu. aja. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Nggak ada dalilnya dalam kitab, nggak ada. Dalam Al-Quranmu ada nggak? Inilah akibatnya. Makanya Kalau Anda inilah kamu kembali bertanya akibatnya. lagi yang semalam belum selesai semalam. Bangunkan lagi. Ini akibatnya kalau Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Ya udah, Ini. siapa penggantinya yang disalibkan? Orang yang dikutuk, Siapa? Kan ada namanya. kalau yang sudah dijelaskan orang yang dikutuk menerima suap, sudah jelas siapa orangnya meskipun tidak disebutkan. Oke, saya jawab Yudas. Nah, Yudas. Dalilnya di mana? Yudas yang disalibkan. Ya, mana dalilnya? Nah, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Oke, Bukankah aku yang memilih ada engkau namanya yang ya? 12 dan satu di antaranya adalah iblis. Oke, bentar. Dulu. Ya, siapa yang dikutuk? Yesus atau iblis? Yohanes 6:20 ini, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mana nih? 70. Hah? Yohanes Yang mana yang dikutuk Tuhan? Yang dikutuk Tuhan iblis atau Yesus? Waduh, maksud saya siapa? Yang namanya siapa? Pertanyaannya sangat jelas kok. Katamu Yudas, di mana dalilnya? Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Sekarang Yudas. sekarang kalau saya tanya kepada saudara, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Termasuk nggak Yudas di situ? Iya, betul. Nah, satu di antaranya, di antara kalian adalah iblis. Siapa yang disebut iblis di situ? Bukan iblis di situ, pengkhianat. Bukan iblis. Iblis. Pengkhianat, Dinda. Judas itu Iblis. pengkhianat, menjual Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengan 30 kepang mesra, bukan iblis tapi pengkhianat. Inilah kamu ya. Contoh nih, ada nih muridku nih ya. Satu orang yang berkhianat sama gitu apa? Nah, kan pengkhianat namanya. Bukan iblis. Tapi Dia Yesus manusia. mengatakan iblis. Bunda Rahma boleh buka kamera, Bun? Inilah kalau Kristen ya, jauh dari Bibelnya masalahnya. Bunda Mereka Rama nggak yang lagi belajar. tidur itu. Coba kau baca Yohanes 6. Matius bang. Yohanes 6 nomor 70. Oh Yohanes 6 nomor 70. Iblis itu mas. Ya. Mana? Iblis. Bentar. Ini Oh, iblis dikasih itu data malah ngeyel. Saya tunjukin ya. Biar Bukankah sedikit. aku? Ya. Di sini dikatakan Yohanes 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid ini, 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Dia bolos, artinya iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang disalib ini iblis atau Yesus? Yesus yang disalibkan. Mati ya. Berarti yang dikutuk Yesus. Jadi iya, maksud gini, bentar. Jadi maksudnya yang disalibkan itu siapa? Udah. Allahu Akbar. Jadi ya, menurutmu iblis ini yang dibebaskan, kemudian orang benar Yesus ini yang disalibkan, yang dikutuk. Bagaimana ceritanya? Masa Yesus yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Bukankah yang dikutuk itu iblis? Kok jadi Yesus?
Anda kita jelaskan tadi Dinda untuk menggenapi firman-Nya sebelum dia datang ke dunia juga sudah dikatakan dia akan mati di kayu salib. Di mana firman-Nya? Di mana firman-Nya kalau dia itu kemudian turun ke atas muka bumi ini untuk mati sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa, itu di mana tertulis? Bukankah sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang dikutuk. Nah, yang dikutuk ini Yesus atau iblis? Yesus, di kitab kami Yesus. Nah, coba lihat teman-teman. Coba lihat. Orang Kristen ini melantik Yesus orang benar ini sebagai makhluk yang dikutuk Elohim. Atau menurut saudara benar dia bukan atau Yesus jangan-jangan atau jangan-jangan begini. Mana dalilnya? Jangan-jangan begini. Benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Iblis yang disalib, tetapi kamu katakan itu Yesus. Berarti iblisnya memakai nama Yesus. Ini Kebetulan dalilnya. saja, kebetulan dalilnya. Paulus ini, kebetulan Yesus bernubuat akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Berarti yang disalibkan adalah penyesat, tetapi Ini kamu dan- katakan itu adalah Yesus. Berarti Supaya kami iblis tetap memakai percaya nama Yesus, kan begitu? Ini Roma 5 ayat 8 akan Teminya. kasih kepada kita. Kita sudah mati untuk kita, supaya kita menjadi Kenapa berusaha. lari? Kenapa lari ke Roma? Kenapa lari ke Roma? Ya kan Kenapa itu lari ke firman Roma? Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana tertulis kalau kitab Roma itu firman Tuhan? Makanya saya bilang yang disalibkan itu Yesus, kamu membantah. Yudas kamu bilang di mana? Yang disalibkan itu yang dikutuk. Berarti iblis, Dalil mana? Kalau memang berarti Yudas disalibkan iblis, mana? berarti iblis yang memakai nama Yesus. Karena jelas-jelas yang disalib itu adalah iblis. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Siapa Nah, sedangkan Siapa namanya? iblis ini disebut di dalam Yohanes 6:70 tadi itu Yudas. Yudas. Dan ada dalilnya mana? Yohanes 6:70 itu apa lagi? Di situ tidak dikatakan Yudas, iblis. Gimana? Lalu sih? siapa di antara ke-12 muridnya yang disebut Yesus iblis? Siapa? Pengkhianat ada Yudas. Nah, Yudas. Nah, terus Berarti yang dimaksud di sini iblis siapa? ada nggak dia disalibkan? Dibilang Yudas yang menggantikan Yesus di situ. Ada nggak? Saya ulang lagi. Berarti yang Ya, itu disalib, dulu. berarti yang disebut iblis ini siapa? Oke, Yudas. Terus? Yudas. Sudah selesai. Sekarang Di yang mana dikutuk dia siapa? dikatakan menggantikan Yesus disalibkan? Di mana Sekarang dalilnya? pertanyaannya Ayatnya. yang disalib adalah Ya. orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Astaga, Dinda. Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas, banyak. Di dalam proses kejadian ini, yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Waduh, bukan dikutuk. Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu Nah, berarti bukan firman. Yesus. Nah, Mana yang betul? Katanya Yesus. Yesus itu untuk Sekarang menggenapi bukan firman. Yesus. Makanya dia disalibkan. Nanti Yesus. Sekarang bukan Yesus. Gimana? Sekarang sih? Yesus, nanti bukan Yesus. Mana yang betul? Yang disalibkan itu Yesus, bukan dikutuk. Nah, sekarang kalau Tapi yang untuk disalibkan menggenapi itu firman-Nya. Yesus, dengar. Kalau yang disalibkan itu Yesus, berarti iblis memakai nama Yesus. Loh, kok jadi tertawa? Kok iblis yang Syarat memakai untuk nama Yesus? disalib itu harus dikutuk. Kok harus Sekarang dikutuk? pertanyaannya siapa yang dikutuk? Jadi Yesus atau iblis? Enggak, jadi Yesus Iblis. itu dikutuk. Tapi kamu maksakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus. Jadi maksudmu dalam kitab ini enggak betul gitu. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu untuk mengenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya ini? Syarat untuk disalib apa menurut Tuhan?
Yang Syarat. terkutuk. Yang terkutuk. Nah, dikutuk. Sekarang Yesus terkutuk nggak? Bukan, orang benar dia. Iblis terkutuk nggak? Iya. Berarti iblis yang disalib mengaku Yesus. Maksud saya di mana dalilnya? Lama. Disalibkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Tuh, baca tuh. Mana? Tuh. Terkutuklah orang yang digantung. aja. Tuh. Iya kan jelas. Udah kita bilang tadi yang terkutuk itu siapa? Iblis. Kan udah jelas. Nah, iblis. Berarti yang disalib adalah Iblis. begitu saudara. Jadi kalau Iblis yang memakai nama Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh. Berarti yang selama ini kalian sembah adalah iblis memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Jangan Iblis nyamar Yesus. Wajarlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini yang adalah iblis ini memakai nama Yesus. Mana dalilnya digantikan dengan Yudas? Tidak ada kan? Iblis kan? Anda yang menggantikannya sendiri, Anda yang menggantikan, bukan Tidak saya. ada. Tanya penonton, siapa yang menggantinya? Saya atau kamu? Tadi Anda mengatakan yang dikutuk siapa? Iblis. Bukan saya yang bilang gantikannya ya, emang betul-betul kutuk ya iblis. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Iblis atau Yesus? Tidak ada yang dikutuk, Yesus itu orang benar. Mulai dia lindungi iblis lagi. Tadi Jawab dulu dia sudah pertanyaan saya mengatakan dari atas. Dari awal tadi saya bilang siapa yang disalibkan. Sekarang juga. dilindungi Mana lagi. dalilnya? Dia lindungi lagi Tuhannya, si iblis ini. Dinda. Kalau dibaca ya, Galatia 3:13 dari TL, coba. Jelas gak di sini? Siapa yang dikutuk di sini? Jelas. Iblis. Siapa yang dikutuk? Kristus. Kristus. Bukan Yesus tapi Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Lanjut. Gelar penyesat ada yang bergelar Kristus kan? Matius 24. Kristus palsu. Nah, ini bukan asli Kristus yang disalib, ini bukan asli. Kenapa? Aduh. Karena dia dikutuk. Oke, bentar. Kristus yang asli dikutuk atau tidak? Bentar dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, benarkah? Jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Benarkah Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu? Benar nggak? Dinda, jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Yesus adalah Kristus. Tetapi, benar. Jadi apa tetapi, ya? dengar. Tetapi, apakah Yesus mengatakan ada Kristus palsu? Itu tanda-tanda akhir zaman bakal ada Mesias. Asik. Mulai Betul kan? ngaco. Kok ngaco? Mulai ngaco menutupi si iblis. Identitas iblis ditutupi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akan ada Kristus palsu yang datang kepada muridnya. Abad pertama. Sekarang permasalahannya, Kristus yang disalib. Kristus ini ada dua. Ada penyesat yang palsu, ada yang asli, anak Maria. Sekarang hukuman salib. Hukuman salib ini untuk orang yang dikutuk atau yang diberkati. Nah, ternyata salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Kristus mana yang dikutuk? Yang asli Yesus anak Maria atau Kristus iblis yang adalah pengkhianat? Yang mana yang dikutuk di antara keduanya? Karena dua-duanya adalah Kristus. Ayo. Yang mana yang disalib? Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Yang mana yang disalib? Kristus itu ada dua. Kristus penyesat yang dikutuk atau Kristus anak Maria yang dikutuk? Kristus sesat itu. Kristus yang sesat yang dikutuk. Kamu. Coba Anda baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib.
Nah, Kristus yang digantung dan dikutuk ini Kristus yang asli atau Kristus penyesat? Dah, bagi kami itu yang asli, Yesus asli. Tidak ada Itu kan syarat, menurut kitab kami, Dinda. tidak ada syarat bagi Yesus untuk disalib. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Makanya Bagaimana saya mungkin bilang, dia yang disalib? Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang dikutuk ini sudah pasti penyesat. Nah, penyesat ini bergelar juga Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus penyesat. Buka Demikian. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kau bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat, itu kitab Roma. Dia dikasih salib itu untuk menebus dosa manusia. Gitu. Saudara, kalau saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya. Apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk. Kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus asli. Iya, Mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat? Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat Jadi itu bergelar Kristus. Jadi yang disalib itu adalah Kristus. Berarti yang kau sembah itu adalah penyesat. Kalau Kristen pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Linda, itu dalil. Kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria itu Kristus Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Kalau dia tidak disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, sebagai Alfa dan Omega. Itu fakta itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak pada waktu itu ada banyak. Loncat. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada 2 orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan 2 orang. Bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, ular ini lincah. Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya. Bukan manusia. Kan kami bilang yang disalibkan manusia terkutuk. Betul. Enggak saya ingkari betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu, kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Udah, kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Nggak ada lagi vitamin, hancur. Nggak perlu kita berpanjang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang-orang. Halo, selamat siang Juma. Ya, siang. Silakan. Ya, untuk mau menyambung yang Oten tadi. Iya. Dan menjawab, saya Kristen ya, saya Kristen. Iya. Ketahuan dari suaranya, Bang. Iya, jadi begini Juma. Tadi kamu bilang sebab ada tertulis
Kutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul? Yes, betul. Ya. Begini, pada zaman dahulu itu setiap orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Iya, Itu pasti. dengerin. Itu sudah ada tertulis sebelum Iya. Yesus disalib juga, itu sudah Tertulis. suatu tulisan bagi orang Yahudi. Iya, Ya. betul. Nah, Ya. jadi setiap orang yang mati di kayu salib itu dikatakan Terkutuk. terkutuk. Iya, Nah, betul. itu udah ada tulisan itu. Iya, Jadi betul. Jadi sewaktu Yesus disalib itu tidak bisa dihapus dari tradisi orang Yahudi, gitu loh cuma. Jadi Iya. bukan Berarti yang Yesusnya disalib ini siapa? Yang disalib ini Yesus. siapa? Orang berarti dia Yesus. dikutuk. Dikutuk berarti. Ya, itu udah ada tulisan itu sebelum Yesus Iya. disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk. Bukan, kamu ngerti nggak maksud aku? Jadi Ngerti begini, dong. Juma. Kan aturan Tuhan yang harus berlaku, bukan aturan Anda. Kan Tuhan Iya, mengatakan begini. yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim? Begini, kamu ngerti nggak maksud aku? Itu Ngerti banget. moto itu, tulisan Moto. itu, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka dari Nah. itu muncul pertanyaan saya. Kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Ya, Elohim? kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang menuduh itu. Paulus yang nulis itu Lalu adalah siapa? itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi karena hukum Galatia mati itu bukan disalib. tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia itu Iya, bukan iya. surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu. Dengerin. Gimana nih orang? Galatia Gantian, bukan tulisan gantian. Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Enggak lain dia gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu. Iya, Paulus Ya, kamu sedang baca baik-baik. menggiring. Paulus menggiring Yesus ini Bukan Paulus setara dengan menggiring, jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Lah, kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu Apa? disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya Ya, apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Jangan kamu framing terus Alkitab itu, Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab, Juma. Alah, nubuat. Lah jangan pakai ngarang, Allah, ngarang jangan cerita. kesuka hatimu aja. Ngarang kamu. cerita kau, ngarang cerita. Kamu yang ngarang cerita. Ajaran Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran Vatikan ke sini? Kamu yang memaksakan, saudara yang memaksa. Nih, Di mana Tuhan? Dengar. Di mana Tuhan menebus? Dengar. Pertanyaan saya. Habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini, Juma. Dari zaman dulu, dengerin. Saya tanya di mana tertulis, Iya, bukan dengerin Anda sedang dulu. mau menipu di sini. Kamu Di mana memaksa- tertulis? Tertulis di kamu mana? memaksakan kehendakmu aja, Juma. Loh, Nggak harus boleh. karena tahu. kalian Di telah otakmu memfitnah itu, Yesus. di Harus otakmu karena itu kalian ada telah maksud memfitnah sama Yesus, Paulus. menggenapi Karena nubuatan Paulus tentang itu- nebus dosa. Karena Muhammad itu Menggunakan tidak darah bisa manusia. dibanding Paulus. Ya. Saya minta Kamu di mau- mana kamu mau tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat. Lah dia yang memfitnah Yesus kok.
Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah, baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu. Kristus palsu. Modal congor aja kau, cuma congor. Di mana tertulis Tuhan mengutuk? Kok kamu mute? Siapa itu? Di mana tertulis Tuhan mengutuk orang benar? Di mana tertulis? Gantian. Kamu dengarkan pertanyaan saya. Saudara, kamu cuma framing aja kerjamu. Tante Om, dengarkan pertanyaan saya. Tante Om, dengarkan saya. Di mana tertulis? Tante Om, dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong bisa ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Di mana tertulis? Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan mengutuk orang benar, gitu saudara ya. Nah, ada begini. Sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar? Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, tensinya naik. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban cari batu alu, dia telan. Ya, itu suaranya juga kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus, sebab ada tertulis. Nah, Anda memaksakan. Saya bertanya, di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Gitu loh. Tertulis di mana itu? Silakan. Siapa lagi palsu-palsu ini? Biasa murid Paulus. Ayo, silakan dilanjutkan menjawab orang Kristen, silakan saudara. Di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Silakan. Nyamar-nyamar dia ini. Penyamar ajaran Paulus ya. Memang. Ya Jawab. namanya pengikut Paulus begitulah. Kalau dengan dustaku, memang. Nola Sabrina, kau turun aja ke neraka ya, nyamar-nyamar. Ada si Nola ini. Nola, Kristen. Fans berat dia sama Bang Suma itu. Nola Sabrina, Kristen Muslim. Nola. Mbak Nola. Ya Allah. Kepencet kan Nola? Padahal tadi kalau si Kristen itu Bang ya, kalau dibuka di kitab Ulangan 18:20 ini Gurunda. Tadi yang kepala batu. di Ulangan 18:20 tuh Bang, itu situ udah jelas Yesus itu harus mati, Yesus sesat. Kadang-kadang emang bener-bener. Aduh, pendapat kalian ada ya. Harus sesuai pendapat kalian aja semua. Enggak Sekarang gini, lu baca di kitab Ulangan 18 nomor 20. Kalau seandainya nggak ada dikatakan nabi palsu itu wajib mati, besok gue dibaptis. Yuk kita buka datanya. Eridin, selamat sore Eridin. Ya, Kristen. selamat sore. Kristen, Bang. Assalamualaikum Ustaz. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang?
Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50 dilakukan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Meja. Tanya ke mana bang? Ke Islam, ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya, kalau sunat kulub kan potong kulub, Bang. Kalau sunat telinga, Kisah para Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga namanya. Iya, sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz, paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Bocor, ya Allah, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting Makasih. Iya, kan kalau potong kulub, sunat kulub potong kulub. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sunat hati kalau Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever, sepotong maksudnya. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Disambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito di mana Bang Dito? Muslim bang. Masih Tanya hidup sama orang Bang ini. Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Piye sih to? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Di giginya habis di On depan. cam Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya. Iya, lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu Ngawur Anda ini itu. partnernya tuh. Masa aku bahasanya begitu ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih. Hebat kali bisa menyalib Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia, tidak boleh orang lain, tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Lanjut dulu. Tuhannya manusia malah. Yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, yang dia mati, disebut yang mati penebus dosa itu disebut Siapa? penebus dosa itu adalah manusia. Berarti yang menjadi mati, Tuhan. yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh, Mbak. Maka nggak mengerti. Berarti Ini Coba anak begini. lulus. manusia yang nebus dosamu, baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh,
Itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut Gurun dah. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, aku Mau- suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? On, bukan ong. Nggak Saya tahu kalau dia dengan nih. Bang Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Dan Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Zuma, Alah. mau enggak? Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, nggak mudeng kau. Lemah lembut aja nggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Yo, beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi Kok masuk ngono Kok lho. Jawa bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh, tidak Enggak. mau merasakan keimanan seperti orang Kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke mute, buka Bang, buka mute-mu. ini Kau memang ini kau- korban. murtad. Ini korban Bunda. Ini korban. kesian. Korban dia itu karena pelihara babi aja. Oh, Benar ngakuin dia. pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesan babimu? Kayak buat apa aku pesan babi? Loh jarene kan ngedol babine. Ono kok ada pulsa piye to? Lihat orang kalau giginya lubang satu itu ngowos saya itu emang. Nah kembali ke diskusi, kalau mau naik diskusi silakan. Nah, nggak usah pansos, untungnya mas bolong pansos saja. Iya. Ya silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Dia percaya Tuhan Yesus Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa Bang. Bapak. Bapak. Sosokan mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Inilah memang calo babi ini kayak gini nih. Calo babi ngomong asal jeplak nih, calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King, woi, hoi. Ini gimana nih? Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini Silakan ada ini orang hubungi. ini. Apa yang dipromosikan di kafir Bang? Ya kalau kau tanya, aku turun aja. Kejam begitu Pak Ibu Kalau kau Haji. naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. No, Jual Ibu Haji. gigi. Sikat bunda, sikat Diskusi bunda, aja. sikat mereng dia bunda, sikat mereng dia bunda. Kalau perlu, Sikat gigi tontokin aja sikat giginya. gigi. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejonya jijik gue. Kenapa? Karena di Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, dideketin ya. Dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik serta tikus. Serta tikus, mereka semuanya
akan Harus dilenyapkan. lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih. Nih ya. Tuh. Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang tengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Nggak tahu di Main sini. di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Tanda ada otak memang. Bu Rama ya, saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam, dihajar lagi ini, kuat itu bener, cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya? Iya, Baru tahu. saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah, sebelum Masehi, Ya udah. suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah. Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu, ya kan, dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman, di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh, cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh. Jangan mempermalukan Kristen gitu. Ya. Saya minta tolong nih. Agak cerdas gitu. Jadi enak orang yang ngedengerin juga. Wih, mantep nih. Seimbang nih Bang Zuma nih. Jangan, aduh, kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis. Langsung pulang. Aduh, emaknya, mah nggak bisa jawab, mak. Aduh, mah, dimarahin sama Bang Zuma. Nangis malu. Budi izin, kita sapa dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenirin ini. Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya? Saya baru Itu Bang judulnya, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Saya punya satu ayat aja ini yang bisa membantah. Saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Inilah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, ini perkataan Petrus, sudah menjelaskan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus.
Di dalamnya itu ada juga perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga